Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafan Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu remote access. Jadi, remote access adalah kemampuan atau protokol untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, jadi ada dua cara untuk remote access ini, yaitu telnet dan SSH. Keduanya adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengontrol komputer atau jaringan atau perangkat jaringan seperti router atau switch dari jarak jauh. Yang pertama itu telnet, ya. Kepanjangannya itu telecommunication network. Cara kerjanya adalah mengirim data, perintah atau komen, dan respon dari perangkat apa adanya. Portnya itu secara default menggunakan port 23. Kelemahannya itu telnet mengirim semua data dalam bentuk clear text atau teks biasa, jadi tidak terenskripsi, yang dimana ini bisa diretas oleh orang lain, ya. Lalu yang kedua ada SSH atau Secure Shell. Ini protokol modern pengganti telnet yang jauh lebih aman. Cara kerjanya itu sebelum data dikirim, SSH akan menginskripsi atau mengacak data tersebut terlebih dahulu. Cara default menggunakan port 22. Keunggulannya itu seperti tadi dijelaskan, menggunakan sistem enskripsi. Jadi jika diretas itu susah, ya. Jadi hackernya itu harus memecahkan kode acaknya dulu. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan remote access. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafan Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengimplementasikan konfigurasi telnet. Jadi pertama kita masuk dulu ke router yang sudah disetting, ya. Kita nyalakan, lalu kita ke config terminal, lalu pertama-tama kita ganti dulu namanya. Ini kita ganti saja ke R1. Nah, lalu kalian masukkan username bebas, ya, tapi di sini sebagai contoh kita masukkan admin, lalu password biar gampang kita 1 2 3 aja. Lalu kalian enable secret, ini bebas, ya. Kita sebagai contoh masukkan Cisco. Nah, lalu kalian ketik IP domain name. Ini sebagai contoh kita masukkan sid.net. Nah lalu kalian ketik line VTY 02. Nah, ini VTY itu maksudnya 0 sampai 2 itu mempresentasikan berapa orang yang bisa mengakses perangkat jaringan tersebut. Jadi kan di sini mulainya dari 0, berarti 0 1 2, berarti ada bisa 3 orang yang bisa mengakses perangkat jaringan ini, contohnya router ini, ya. Jadi ini bisa sesuai kemauan, tapi di sini sebagai contoh kita 0 sampai 2 aja. Nah, lalu kalian ketik transport input telnet. Jadi maksud komen ini menjelaskan maksudnya komen ini, jika ada yang mau masuk ke perangkat jaringan kalian, itu harus lewat cara telnet. Bisa juga SSH, kalian ketik SSH, atau bisa juga kalian ketik dua-duanya, SSH dan telnet. Kalau di sini kita konfigurasi telnet, kita ketiknya telnet.
lalu kalian ketik login lokal. Kenapa? Jadi ketika mau mengakses perangkat jaringan ini, orang yang mau mengaksesnya harus mengetik dulu ini username admin dan password ya, seperti itu. Ketik login lokal, nah lalu kalian exit. Nah di sini untuk keamanan lebih kalian ketik crypto key generate RSA. Jadi ini untuk agar terenskripsi ya. Jika ditanya how many bits in the modulus, itu kalian minimal harus 1024. Itu minimal. Kalian bisa lebih jadi 2048 atau 4096. Sini 1024. Ketika sudah oke, berarti seperti itu. Sudah selesai konfigurasinya. Segitu saja untuk konfigurasi telnet ya. Lalu kita coba di PC ini. Di PC ini bisa lewat command prompt ataupun bisa lewat ini ya, telnet atau SSH client. Kita coba di command prompt aja. Cek dulu apakah connect dengan routernya. 168.1.10. Ini tersambung ya. Kalian ketik telnet IP address-nya. Nah, akan ditanya seperti ini. Kalian tinggal masukkan yang tadi sudah dibuat. Ini admin ya tadi. Admin. Lalu passwordnya 123. Nah, seperti yang kalian lihat sudah bisa masuk. Sudah masuk ke perangkat jaringan router ini. Jadi bukan lewat konsol tapi lewat yang lain. Lewat secara remote ya. Kita nyalakan enable. Password yang tadi berarti Cisco, yang tadi enable secret ya. Salah, Cisco. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja untuk implementasi konfigurasi telnet. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengimplementasikan konfigurasi SSH. Jadi pertama kalian masuk ke router, ke CLI, kalian enable, lalu kalian ke config terminal. Lalu kalian pertama ganti dulu namanya. Hostname di sini misalkan R1. Lalu kalian aktifkan password untuk perangkat jaringan ini, berarti enable secret. Ini passwordnya biar gampang, kita masukkan 123. Lalu masukkan IP domain name. Domain name di sini contohnya sid.net. Nah, lalu kalian masukkan username. Username di sini kita biar gampang saja Rafa ya. Lalu passwordnya biar gampang 1234. Nah, lalu kalian masukkan line VTY. VTY-nya misalkan di sini 0 sampai 4. Lalu transport input. Transport inputnya SSH. Lalu kalian login lokal. Ini hampir sama ya dengan telnet, tapi cuman ada beberapa yang berbeda. Login lokal, lalu kalian exit, lalu kalian buat keamanan di crypto
RSA seperti yang sudah ya, kita coba. Nah, ketika mungkin segitu saja untuk konfigurasi SSH. Ketika oke, berarti sudah berhasil. Kita coba di PC, make sure udah ini ya, sudah tersambung dengan router. Lalu kita ke SSH client, kalian masukkan IP address routernya, 10 username tadi Rafa. Nah, sudah bisa ya, kalian masukkan tadi passwordnya 1234. Nah, jika seperti ini berarti sudah bisa. Kalian tinggal enable passwordnya tadi 123, lalu config. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil untuk konfigurasi SSH. Mungkin segitu saja untuk implementasi konfigurasi SSH. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.